Oke. Assalamualaikum Bu Rudita, apa kabar Bu? Waalaikumsalam, alhamdulillah Bu Novia, baik Bu. Cuman ini loh Bu, saya tuh ada sedikit problem Bu yang saya hadapi. Oh, ada masalah apa Bu? Ada yang bisa saya bantu Bu Dita? Iya Bu Novia, jadi di kelas saya itu Bu, ada siswa yang rupanya kurang termotivasi gitu Bu dalam belajar, nggak sama Iya. seperti teman-teman yang lain. Itu saya sampai bingung nih anak ini kok motivasinya kurang, itu harusnya bagaimana saya ini ya Bu ya? Oh, jadi Bu Dita memiliki permasalahan bahwasanya murid Bu Dita ada yang kurang termotivasi dan kurang berminat seperti itu Bu ya terhadap pembelajaran yang sudah Bu Dita lakukan. Kira-kira apa Bu Dita ini sudah menelusuri apa penyebab dari masalah itu Bu Dita? Iya Bu, sebenarnya saya itu juga sudah berusaha mengamati ya Bu ya, dari setiap hari bertemu dengan anak-anak dalam satu kelas. Tentunya kan saya ngajar ya seperti biasa, kita buat rencana pembelajaran, kemudian secara teori-teori juga sudah coba saya praktikkan yang memenuhi minat mereka, kemudian bagaimana supaya mereka itu menyenangkan belajarnya. Nah, kebetulan menurut pengamatan saya, teman-teman yang lain itu nggak ada masalah, Bu. Tapi satu Iya. siswa ini yang masih susah fokus dan susah konsentrasi begitu, Bu. Jadi ya, Oh, jadi masih, satu siswa ini saja Bu Dita ya? iya Bu, betul Bu. Oh, dari sini Bu Dita pernah nggak menelusuri penyebabnya anak ini nih kok kurang termotivasi? Nah, Kalau teman-temannya tadi kan mm, tidak masalah seperti itu Bu ya. Kenapa kok cuma satu ini gitu Bu Dita? iya Bu. Jadi rupanya kemungkinan Bu ya, sebenarnya saya secara langsung belum melakukan yang lebih mendalam Bu, tapi Iya, setelah saya ya, kalau melihat kelas kan saya bandingkan dengan hasil perolehan uh, pembelajaran atau asesmen dari siswa satu kelas. Nah, itu sebagian besar itu sudah berhasil gitu sebenarnya. Jadi iya, meskipun kadang-kadang kalau tidak berhasil, tapi kan bisa kita lihat dari hasil penilaian yang hampir semuanya tidak berhasil juga. Maka berarti saya harus mengubah model pembelajaran dan sebagainya. Tapi untuk siswa satu ini tuh ya agak susah itu Bu. Jadi saya pikir mungkin anak itu punya latar belakang yang memang kurang bersemangat atau mungkin kebiasaan yang berbeda dengan teman yang lainnya. Mungkin begitu Bu kayaknya. Oh, berarti Bu Dita menganggap bahwa anak itu murid jenengan ini apa? Ada latar belakang gitu ya Bu ya? Iya. Oh, selain itu kira-kira apakah apa yang bisa Bu Dita lakukan untuk meningkatkan motivasi murid tersebut selain dari melihat latar belakang murid tersebut, Bu Dita? Iya Bu Novia. Saya itu sejauh ini usaha yang saya lakukan itu masih sebatas memanage kelas secara keseluruhan begitu Bu. Saya itu kayaknya kurang fokus juga ke anak ini yang bermasalah. Saya tahu dia bermasalah tapi kayaknya saya kurang menggali lebih dalam begitu Bu kayaknya Bu ya. Jadi kemarin-kemarin saya mencoba menggunakan metode pembelajaran yang berbeda, kemudian pembelajaran berdiferensiasi sesuai teori, saya sudah coba, dan siswa ini sudah saya kelompokkan berdasarkan gaya belajar dan sebagainya, tapi secara keseluruhan dia itu masih terlihat kurang fokus dan kurang konsentrasi begitu Bu. Itu kira-kira usaha saya Bu selama ini. Iya, jadi Bu Dita sudah memanage kelas, sudah menggunakan metode, ya kan, dan banyak sekali. Kira-kira apakah ada metode yang pernah berhasil, yang pernah Bu Dita lakukan di kelas Bu Dita Iya, terkait siswa ini, Bu Dita? iya. Kalau salah satu metode pernah Bu saya terapkan memang sesekali itu ada misalnya ada 10 metode mungkin yang berhasil membuat anak ini lebih semangat itu hanya 1 atau 2 begitu Bu. Tapi ketika Iya.
saya ulangi lagi pun tidak apa namanya, hasilnya belum tentu sama. Dia untuk fokus dan konsentrasinya itu juga masih agak susah begitu Bu. Jadi kayak moody gitu juga mungkin ya anaknya. Jadi Iya. mungkin saya perlu melakukan sesuatu. Berarti anaknya kayak kurang fokus gitu Bu ya? Iya. Kira-kira apa sih rencana yang akan Bu Dita lakukan? Terutama kan ini kan anaknya kurang fokus, mungkin bisa apa yang akan rencana yang akan Bu Dita lakukan supaya anak ini lebih fokus seperti itu Bu Dita. Mungkin langkah-langkah jenengan seperti apa Bu? Iya Bu. Kalau dari pembicaraan kita tadi, kayaknya saya mulai terpikir Bu ya, karena kan dia itu punya latar belakang yang kemungkinan berbeda dengan teman-teman, istilahnya tidak umum mungkin Bu ya, dan itu perlu saya tahu. Jadi saya perlu kerjasama dengan orang tuanya Bu, saya perlu bertanya lebih banyak dengan orang tuanya. Itu kayaknya langkah yang paling dekat dan juga masuk akal untuk saya bisa tahu anak ini di rumah biasa mempunyai kebiasaan seperti apa, kemudian tuh punya karakter bagaimana, mungkin orang tuanya bisa tahu lebih banyak. Itu yang perlu saya pikirkan sebagai solusi. Kemudian dari obrolan kita tadi juga Bu, kayaknya saya tadi kan kurang menggali lebih dalam ya untuk aksi anak ini. Saya perlu sesi khusus begitu Bu ya, ngobrol berdua sama dia dari hati ke hati begitu Bu. Saya mungkin perlu tahu juga dia kebutuhannya apa, yang ingin dia capai, apa tujuan belajarnya ke sekolah bagaimana, mungkin itu Bu kayaknya Bu Novia. Iya. Jadi tadi rencananya yang akan Bu Dita lakukan ya kerjasama dengan orang tua, kemudian ngobrol dari hati ke hati dengan anak tersebut untuk menggali akan keinginan anak itu seperti apa ya, seperti itu ya Bu Dita ya. Betul Bu. Kira-kira dari rencana yang Ibu susun tadi, siapa saja yang bisa membantu Bu Dita dalam menyusun dan melaksanakan rencana tersebut Bu Dita? Supaya berhasil Bu, ini kayaknya saya butuh dukungan dari ya siswa itu sendiri. Semoga dia itu tidak sungkan atau malu atau menghindar ketika saya ajak ngobrol ya guys. Saya berharap dia bisa terbuka. Kemudian orang tuanya juga Bu, pasti saya butuh kolaborasi dengan pihak orang tua, dan juga saya butuh dukungan dari warga sekolah Bu, mungkin guru mapelnya begitu yang juga bisa saya ajak sharing gitu mungkin Bu, pembelajaran di mapel lain seperti apa, apakah sama juga kurang fokusnya si anak ini, dan juga tentunya dukungan dari kepala sekolah, teman sejawat lainnya. Itu kira-kira Bu. Jadi dukungan yang dibutuhkan yaitu dukungan dari siswa, kemudian kolaborasi dengan orang tua, kemudian juga dukungan dari warga sekolah. Kira-kira waktu untuk yang dibutuhkan untuk melakukan rencana Bu Dita dengan langkah-langkah Bu Dita tadi, kira-kira butuh waktu berapa lama Bu? Untuk memastikan keberhasilannya mungkin itu nanti sambil jalan dan menyesuaikan Bu ya, entah dalam 1 minggu atau 1 bulan, saya belum bisa memastikan, tapi untuk memulainya Bu, saya akan usahakan secepatnya Bu Novia. Ya, baiklah. Tadi waktu yang dibutuhkan itu sambil jalan dan menyesuaikan ya Bu ya. Nanti sambil jalan dan menyesuaikan nanti kita bisa mengambil hal-hal baik dan apa yang disukai anak tersebut. Kemudian komitmen seperti apa yang akan Bu Dita lakukan agar rencana Bu Dita ini berjalan dengan baik Bu Dita? Iya, saya sepertinya harus lebih banyak meluangkan waktu untuk siswa begitu ya, terutama mungkin siswa yang seperti yang saya sebutkan tadi yang kurang termotivasi. Mungkin ada siswa lain, mungkin saya harus lebih banyak mengamati dan mengobservasi siswa saya yang lain seperti apa, supaya siswa yang
kurang motivasinya ini bisa terdeteksi, dan ke depan saya akan mencoba untuk konsisten, Bu, untuk bisa melakukan pendekatan-pendekatan seperti itu, sehingga siswa saya yang saya dampingi itu bisa terpenuhi semua kebutuhannya selama di sekolah. Itu komitmennya, Bu, ya. Baiklah, komitmen dari Bu Rida yaitu meluangkan waktu lebih banyak dan mengamati serta mengobservasi dan konsisten dengan pendekatan-pendekatan agar siswa lebih baik lagi. Begitu ya, Bu Dita? Betul, Bu Novia. Kemudian kapan nih Bu Dita bisa melaksanakan rencana ini? Kalau saya bilang tadi secepatnya, Bu, berarti ini mulai rencananya ya hari ini kalau bisa saya sudah mengirimkan pesan singkat kepada orang tuanya kapan bisa ketemu, dan kemungkinannya yang paling dekat Senin, Bu, karena ini juga Jumat. Jadi kalau orang tuanya free atau bisa datang ke sekolah, semoga hari Senin sudah bisa ketemu. Itu langkah awalnya, Bu. Dan kalau bisa juga hari Senin nanti juga saya akan mengajak si anak ini untuk ngobrol, saya akan meluangkan waktu untuk itu. Baiklah Bu Dita, alhamdulillah ini tadi Bu Dita memiliki permasalahan terkait motivasi siswa ya yang kurang termotivasi seperti itu. Ternyata alhamdulillah Bu Dita bisa memecahkan dari sendiri persoalan dari Bu Dita ya dengan memiliki dukungan dari siswa, berkolaborasi dengan orang tua dan warga sekolah. Kemudian sambil jalan nanti bisa menyesuaikan tentang metodenya, dan Bu Dita juga mau meluangkan waktu lebih banyak ya mengamati dan mengobservasi serta konsisten terhadap pendekatan-pendekatan. Oke, kalau sudah dari sini Bu Dita sudah bersama Bu Novia. Ya, ini sudah di ujung, Bu Titin. Masih di mute. Bu Rudita. Bagaimana Bu Dita? Oh iya sebentar. Oh, apakah sudah? Belum, Bu. Sudah, Bu Dita. Kurang sedikit. Tinggal menjawab pertanyaan terakhir, Bu. Coachingnya sudah? Hampir selesai, Bu Titin. 1 menit lagi. Oh iya, tapi proses coachingnya sudah? Ya, ini masih proses, Bu. Oh alah. Iya. Lanjut. Baiklah Bu Dita, bagaimana perasaan Bu Dita setelah melaksanakan coaching hari ini, Bu Dita? Ya, terima kasih Bu Novia. Tadi sudah sesuai dengan yang disampaikan Bu Novia. Pada akhirnya saya bisa memecahkan sendiri masalah saya. Artinya tidak saya sendiri, Bu. Saya yakin ini juga berkat Bu Novia. Saya tadi terpikir ide-ide bahwa ternyata selama ini saya belum melakukan satu dan lain hal. Dan itu alhamdulillah hari ini saya sudah punya rencana. Mohon doanya nanti semoga terlaksana dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Terima kasih Bu Novia. Ya, saya juga turut belajar dari permasalahan Bu Dita. Baiklah Bu Dita, semoga rencana jenengan berjalan dengan lancar dan kedepannya Bu Dita bisa lebih baik lagi. Saya akhiri Bu Dita coaching untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Novia. Ya.